Andi Aziz, veteran front Eropa yang dipenjara. Kenapa ya dia dipenjara? Yuk kita cari tahu. Andi Aziz lahir di Sumpang, Minangkabau, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Andi Aziz lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 30-an, Andi Aziz kemudian dibawa oleh seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke negeri Belanda. Pada tahun 1935, ia memasuki Leher School lalu melanjutkan ke Lyceum sampai 1944. Sebenarnya Andi Aziz sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer Belanda, tapi niat itu tidak terlaksana karena pecah Perang Dunia Kedua. Kemudian Andi Aziz memasuki Konigslehr dan bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melawan tentara Nazi. Karena di Eropa kedudukan sekutu semakin terjepit, diam-diam Andi Aziz dan kelompoknya menyeberang ke Inggris. Di Inggris, ia mengikuti latihan pasukan komando dan lulus sebagai prajurit komando. Selanjutnya, pada tahun 1945, ia mengikuti pendidikan sekolah calon bintara di Inggris dan menjadi sersan kadet. Pada Agustus 1945, Southeast Asian Command sedang dalam usaha mengalahkan Jepang di front timur atau India. Andi Aziz ditempatkan di sana karena mereka butuh tentara berbahasa Indonesia. Andi Aziz juga pernah loh ditempatkan di front barat. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Andi Aziz diperbolehkan memilih tugas, apakah ikut sekutu di Jepang atau akan bertugas di Indonesia. Dengan pertimbangan telah 11 tahun tidak bertemu orang tuanya, akhirnya ia memilih bertugas ke Indonesia. Pada 19 Januari 1946, Andi Aziz mendarat di Jakarta. Ia menjabat komandan regu dan bertugas di Cilincing. Pada tahun 1947, mendapat kesempatan cuti panjang ke Makassar dan mengakhiri dinas militer. Setelah itu, ia kembali lagi ke Jakarta dan mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo. Pertengahan 1947, ia dipanggil lagi masuk ke NIL dan diberi pangkat Letnan II. Selanjutnya, ia menjadi ajudan senior Presiden NIT Sukawati. Kemudian, ia ditugaskan sebagai instruktur di Bandung Cimahi pada pasukan School of Leading for Parachuted. Tahun 1948, Andi Aziz dikirim lagi ke Makassar dan menjadi komandan kompi Kenil dalam pangkat Letnan 1 dan dimasukkan ke APRIS. Dalam susunan TNI atau APRIS, kemudian ia dinaikkan pangkatnya menjadi kapten dan tetap memegang kompinya tanpa banyak mengalami perubahan anggota. Pasukan dari kompi yang dipimpinnya itu bukan pasukan sembarangan, karena kemampuan tempur pasukan itu di atas standar pasukan Belanda dan juga TNI. Pasukan Andi Aziz ini akhirnya menjadi salah satu pemberontak APRIS selama bulan April sampai Agustus di Makassar, di samping pasukan Belanda lain yang disersi dan tidak terkendali. Gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI, serta bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Pasukan Andi Aziz melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital dan menangkap Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Moko Gita. Pemberontakan inilah yang akhirnya disebut pemberontakan Andi Aziz. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950 kepada Andi Aziz untuk segera bertanggung jawab ke Jakarta. Ia juga diperintahkan untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan yang ditahan. Pada 15 April 1950, Andi Aziz ditangkap. Ia mengaku bersalah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Diakuinya juga bahwa ia sama sekali buta politik. Andi Aziz dijatuhi hukuman penjara 14 tahun potong tahanan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di-share ya.